Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, membanggakan. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang peran pelaku ekonomi dan circular flow diagram atau yang sering kita sebut sebagai bagan alur kegiatan ekonomi. Adapun beberapa tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, anak-anakku harus dapat mendeskripsikan tentang pelaku ekonomi. Yang kedua, anak-anakku harus dapat menjelaskan bagan alur pelaku ekonomi. Baiklah anak-anakku, untuk lebih jelasnya materi ini kalian harus mempersiapkan diri dan benar-benar fokus untuk menerima penjelasan materi berikut. Baiklah anak-anakku harus melihat atau memahami beberapa konsep kunci dalam materi kita kali ini. Yang pertama, anak-anakku harus memahami bahwa rumah tangga itu menyumbang berbagai faktor produksi dan mengkonsumsi barang dan jasa. Perusahaan menyediakan barang dan jasa itu, pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi, dan masyarakat luar negeri melakukan kegiatan ekspor impor. Di semua kegiatan dalam perekonomian ini memiliki pelaku ekonominya sendiri. Yang ketiga, pelaku ekonomi itu anak-anakku harus pahami keempat-empatnya. Yang pertama adalah rumah tangga produksi, yang kedua adalah rumah tangga konsumsi, yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah, dan yang terakhir adalah masyarakat ekonomi luar negeri. Kita mulai bahas satu persatu tentang pelaku ekonomi yang Pak Guru jelaskan tadi. Yang pertama adalah rumah tangga produksi atau yang disebut perusahaan. Rumah tangga produksi ini adalah perusahaan yang biasa kita sebut sebagai produsen. Perusahaan adalah kelompok anggota masyarakat yang tugasnya adalah memproduksi barang dan jasa. Untuk apa? Pasti untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai masyarakat. Apa peran rumah tangga produksi? Yang pertama adalah sesuai namanya, dia adalah sebagai produsen. Rumah tangga produksi menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh rumah tangga konsumsi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Penggunaan faktor produksi agar mampu menghasilkan barang dan jasa, perusahaan memerlukan berbagai faktor produksi berupa sumber daya alam, modal, tenaga kerja, maupun keahlian. Apa peran yang ketiga? Peran yang ketiga adalah sebagai agen pembangunan. Agen berarti dia adalah perantara atau pembantu. Pembantu tugasnya sebagai agen pembangunan. Artinya bahwa rumah tangga produksi membantu pemerintah dalam kegiatan-kegiatan pembangunan seperti membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, dan mensejahterakan karyawan, dan banyak lagi yang lainnya. Pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi disebut juga dengan konsumen. Konsumen adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Rumah tangga konsumsi membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. Adapun peran-peran rumah tangga konsumsi itu adalah yang pertama, anak-anakku harus pahami, dia sesuai dengan namanya bahwa dia adalah konsumen. Sebagai konsumen, rumah tangga konsumsi berperan mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan rumah tangga produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Peran yang kedua adalah sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi. Rumah tangga konsumsi, dia itu adalah pemilik atau pemasok faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produksi. Untuk apa? Jelas sama dengan yang tadi, untuk menghasilkan barang dan jasa.
Faktor produksi yang ditawarkan kepada perusahaan bentuknya adalah tanah atau sumber daya alam, tenaga kerja atau labor kalau dia sebut dalam bahasa Inggrisnya. Yang ketiga adalah modal, dan yang keempat adalah keahlian atau skill entrepreneur. Sebagai pemasok, rumah tangga konsumsi berhak menerima imbalan dalam bentuk apa saja. Yang pertama, sewa tanah bagi yang menyediakan tanahnya. Yang kedua, upah atau gaji bagi yang menjadi tenaga kerja tentunya. Yang ketiga, bunga modal. Terhadap apa? Terhadap modal yang diinvestasikan. Dan yang terakhir, laba atau profit bagi yang menyerahkan keahliannya atau yang memiliki skill. Pelaku ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga negara atau yang tersebut sebagai pemerintah. Tidak ada perekonomian yang berjalan tanpa campur tangan pemerintah. Sedikit banyak, pemerintah berperan dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah juga harus dan merupakan pelaku ekonomi dalam kegiatan ini. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi apa saja? Setidak-tidaknya yang pertama, sebagai pengatur. Pemerintah harus mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kekacauan dalam hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi rakyat banyak. Yang kedua, peran pemerintah adalah sebagai konsumen. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa, antara lain misalnya peralatan kantor dan apapun bentuk alat-alat kedinasan yang lain. Yang terakhir, pemerintah juga sebagai produsen. Pemerintah juga bertindak sebagai produsen dengan menjalankan berbagai perusahaan milik negara. Itu sering kita kenal dengan istilah BUMN. Khususnya produksi barang dan jasa yang bersifat vital bagi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Seperti apa bentuknya? Ada perusahaan air minum, listrik, tambang, dan beberapa bank dan sebagainya. Pelaku ekonomi yang terakhir adalah masyarakat ekonomi luar negeri. Berbagai kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan masyarakat luar negeri. Kerjasama tersebut tidak hanya berupa perdagangan, namun juga dapat berbentuk pertukaran tenaga kerja, penanaman modal, pinjaman, dan bahkan bantuan atau yang kita sebut sering sekali mendengar istilah hibah anak-anakku. Masyarakat ekonomi luar negeri pada dasarnya merupakan pelaku ekonomi yang berhubungan dengan transaksi luar negeri seperti ekspor, impor barang dan jasa. Bentuk hubungan antar suatu perekonomian dengan masyarakat luar negeri bentuknya adalah yang pertama perdagangan. Perdagangan luar negeri dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi produk dalam negeri yang dibutuhkan oleh negara lain apabila diekspor akan mendatangkan keuntungan berupa devisa. Yang kedua, pertukaran tenaga kerja anak-anakku. Suatu negara yang mempunyai kelebihan tenaga kerja dapat mengirimkan ke luar negeri. Dan berikutnya adalah penanaman modal. Masyarakat suatu negara juga dapat menanamkan modalnya di negara lain untuk mengelola usaha. Demikian juga sebaliknya, masyarakat luar negeri juga bisa menanamkan modalnya di dalam negeri. Pinjaman luar negeri itu juga sangat berguna secara tepat mengatasi masalah perekonomian suatu negara, baik dalam bentuk pinjaman kita di luar negeri ataupun kita memberikan pinjaman ke negara lain. Bantuan yang kita sebut tadi sebagai hibah berbeda dengan pinjaman yang berarti adalah hutang dan harus dikembalikan. Namun bantuan di sini adalah sewaktu-waktu kita butuhkan bantuan dari negara lain
atau bahkan negara lain membutuhkan bantuan dari negara kita. Baiklah anak-anakku, hingga sejauh ini, apakah anak-anakku sudah bisa memahami penjelasan Pak Guru tentang pelaku ekonomi tadi? Baik itu pelaku ekonomi produsen, konsumen, pemerintah maupun luar negeri. Apakah ada pertanyaan anak-anakku? Jika tidak ada, kita akan lanjutkan ke dalam pelaku ekonomi, bagaimana circular flow diagramnya, atau yang sering kita sebut sebagai bagan alur pelaku ekonomi. Baiklah anak-anakku, kita akan lanjutkan ke pelaku ekonomi, atau yang kita sebut sebagai circular flow diagram. Dari pelaku ekonomi yang ada, dari produsen, konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri, ini terdapat 4 pelaku ekonomi. Namun dalam kenyataannya, kita harus memahami dalam bentuk 3 pelaku ekonomi saja bentuknya. Pelaku ekonomi dalam bentuk diagram itu kita hanya mengenal 3, yaitu hanya ada 2 sektor, pelaku ekonomi 3 sektor, dan pelaku ekonomi 4 sektor. Kenapa tidak ada 1 sektor? Karena ekonomi tidak mungkin berjalan kalau hanya yang ada konsumen saja atau yang hanya produsen saja. Seminimal mungkin hanya cukup 2 sektor. Oleh karena itu, Pak Guru akan memulai menjelaskan tentang pelaku ekonomi dengan 2 sektor. Perhatikan diagram berikut ini, anak-anakku. Rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ini sama-sama saling membutuhkan dan memiliki peran yang berbeda. Akan tetapi, ada tempat peran yang sama, bahwa ketika perusahaan menjadi produsen atau bahkan konsumen bisa bertindak sebagai produsen. Tinggal kita melihat arah tanda panah, anak-anakku. Yang pertama misalnya, rumah tangga konsumen, dia harus mempersiapkan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Apa saja itu? Seperti yang Pak Guru jelaskan di awal tadi. Dia adalah alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Seluruh faktor produksi ini disebut sebagai pasar input. Artinya bahwa perusahaan itu membutuhkan faktor-faktor produksi yang tadi demi keberlangsungan perusahaan. Artinya, perusahaan akan melakukan balas jasa atau membayar sejumlah uang kepada rumah tangga konsumen. Yang paling real kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah tenaga kerja, anak-anakku. Ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja, maka pasar inputnya adalah rumah tangga konsumen. Oleh karena itu, ketika perusahaan sudah merekrut tenaga kerja, karyawan, maka perusahaan akan membayar gaji kepada rumah tangga konsumsi tersebut. Demikian sebaliknya, ketika barang dan jasa sudah dimiliki oleh perusahaan, perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaannya, dia tentunya akan memiliki output atau barang jadi yang disebut sebagai barang dan jasa tadi. Nah, barang dan jasa yang tadi itu disebut sebagai pasar output. Perusahaan yang barang dan jasanya sudah selesai dikerjakan tadi akan dikirim kembali kepada konsumen dalam bentuk barang dan jasa. Nah, konsumen sebagai pengguna hasil produksi tadi akan membayar sejumlah uang kepada perusahaan dalam rangka mengkonsumsi, dalam rangka membeli barang dan jasa hasil produksi. Baiklah anak-anakku, berikutnya adalah pelaku ekonomi dengan 3 sektor.
Jika yang pertama tadi dengan menggunakan dua sektor, ada peran rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Nah, dalam pelaku ekonomi dengan tiga sektor ini, tinggal ditambahkan satu lagi. Siapa? Yaitu pemerintah atau government. Apa tugas fungsi pemerintah? Anak-anakku harus mengikuti kembali penjelasan Pak Guru di awal tadi. Pemerintah mengatur kegiatan perekonomian yang terjadi dalam suatu negara. Proses kegiatan ekonomi yang dibantu, yang didukung oleh pemerintah, selain pemerintah menjadi konsumen tadi, pemerintah juga sebagai produsen juga. Pemerintah tugas utamanya di sini adalah sebagai pengatur. Oleh karena itu, perusahaan harus membayar pajak kepada pemerintah dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari pemerintah akan memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen pada akhirnya. Diagramnya sama. Pasar inputnya dari rumah tangga konsumen ke perusahaan, hasil produksinya dari rumah tangga perusahaan kembali kepada rumah tangga konsumen. Peran pemerintah di sini mengatur jalannya kegiatan perekonomian dalam bentuk penarikan pajak dari perusahaan dan pemberian subsidi kepada rumah tangga konsumsi. Dan yang terakhir ya anak-anakku harus dicatat dengan baik. Pelaku ekonomi dengan 4 sektor mungkin tampaknya agak membingungkan karena terlalu banyak panah, terlalu banyak kolom-kolom yang mungkin menyita perhatian anak-anakku. Tapi jangan bingung dengan hal-hal yang tadi. Namun, yang perlu anakku tambahkan adalah pahami konsep yang 2 sektor tadi, maka yang 3 sektor dan 4 sektor ini akan lebih mudah dipahami karena dia hanya menambahkan satu rumah tangga saja, yaitu rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri tugasnya di sini adalah jika rumah tangga konsumen dalam negeri ingin mengirimkan barang ke luar negeri, ini yang kita sebut sebagai ekspor barang dan jasa. Oleh karenanya, rumah tangga luar negeri harus membayar sejumlah uang kepada konsumen yang ada di dalam negeri. Jangan lupa ada peran pemerintah tadi. Anda harus bayar pajak ke pemerintah. Pemerintah fungsinya sebagai apa? Yang tadi, Anda harus bayar bea cukainya, Anda harus bayar pajak karena Anda telah melakukan ekspor barang ke luar negeri. Demikian juga mengimpor barang dari luar negeri. Ketika perusahaan asing atau produk asing datang ke dalam negeri, itu yang kita sebut sebagai barang-barang impor. Tetap Anda harus juga bayar kepada pemerintah sebagai biaya impor barang dan jasa. Yang lagi hangat sekarang juga, beberapa tenaga kerja luar negeri banyak yang datang ke negara kita. Namun juga tidak sedikit negara kita mengekspor tenaga kerja, baik itu dalam bentuk rumah tangga ataupun di beberapa tempat sektor-sektor usaha di luar negeri. Hingga sejauh ini, apakah anak-anakku bisa memahami materi tentang pelaku ekonomi sampai kepada circular flow diagram yang tadi? Jika anak-anakku sudah bisa memahami, Pak Guru akan sangat memberikan apresiasi dalam bentuk apa? Bentuk hadiah. Apa bentuknya? Rahasia ya. Nanti setelah ini Pak Guru akan kasih hadiah, tapi diam-diam lewat japri aja ya. Oke. Anak-anakku, apa yang perlu anak-anakku lakukan setelah memahami materi ini? Ada tugas dulu sebelum hadiah diambil. Yang pertama tugasnya buat kesimpulan materi mengenai pelaku ekonomi yang Pak Guru jelaskan dari awal tadi. Dan tugas yang kedua adalah memaparkan pemahaman anak-anakku sendiri dalam bentuk tulisan tentang diagram alur pelaku ekonomi dengan 4 sektor saja.
Baiklah anak-anakku, hadiahnya nanti diambil diam-diam ke Pak Guru ya. Siapapun kalian, dimanapun kalian sekolah, tetap cari guru ekonominya untuk mengambil hadiah anak-anakku. Terima kasih, sampai ketemu di materi berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak lupa antar orang per orang sama saling menjaga. Sampai jumpa anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.